Jadi kalau andai kata kita ikut pengajian, masuk kelompok halaqah misalnya, atau diajak teman atau punya tetangga yang memenuhi ciri-ciri ini, maka dia mengarah kepada kelompok radikalisme, bahkan bisa mengarah kepada kelompok terorisme. Ini harus hati-hati sekali. Apa ciri-ciri mereka? Yang pertama, mereka menganut paham takfiri. Apa itu paham takfiri? Mengkafirkan yang tidak segolongan dengan mereka. Itu namanya paham takfiri. Makanya misalnya saya ambil contoh sederhana. Studi kasusnya NII atau Khilafatul Muslimin. Mereka punya doktrin namanya taslim. Taslim itu apa? Pernyataan masuk Islam. Jadi orang-orang yang belum taslim mereka anggap belum Islam, maka masih kafir. Yang Islam mereka saja karena sudah taslim. Ini menganut paham takfir. Mengkafirkan orang lain yang tak segolongan sama dia, mengkafirkan yang tak sepaham dengan dia. Padahal sebetulnya mengkafirkan orang lain itu sangat dilarang oleh Nabi. Ketika kita menunjuk orang lain kafir, maka kekafiran akan kembali kepada diri kita sendiri. Nah, itulah bahayanya. Makanya Nabi mengingatkan, talatun min asril iman, ada 3 perkara yang menjadi pokok keimanan. 1, al-kufu amman qala la ilaha illallah, kendalikan diri kalian atas orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Yang kedua, wala nukaffiruhu bidzambin, jangan mengkafir-kafirkannya kendati pun dia berbuat dosa. Ini udah berbuat dosa sekalipun nggak boleh kita kafirkan, apalagi yang cuman beda paham sama kita. Wala nukhrijuhu minal islami bi'amalin, dan jangan mengeluarkannya dari Islam walaupun dia melakukan suatu perbuatan yang tidak engkau sepakati. Ini ciri pertama. Jadi kalau orang sudah mudah mengkafir-kafir ya Bu, ajarannya ngarah untuk mengkafirkan orang lain, itu sudah tanda kelompok radikalisme terorisme. 1. Yang kedua, selalu anti pemerintah yang sah. Anti pemerintah yang sah. Coba jajal kalau nggak percaya. Ibu-ibu masuk pengajian di Khilafatul Muslimin, dia akan jelek-jelekin pemerintah. Pasti. Dan tidak mengakui pemerintah. Kata mereka pemerintah bukan ulil amri tapi tauhid. Itu kata mereka. Yang jenengan yang pernah ya Bu ya. Bu Ustazah kan pernah ikut ngaji begitu kan? Tauhid. Hampir jenengan. Kalau ngajinya bagus, ikut-ikut begitu, bahaya juga Bu. Jangan macem-macem. Ibu-ibu ngaji ke HTI. Orang HTI itu kalau penampilan soleha, pakai kerudung iya. Tapi nggak pernah ngaji itu kecuali ngejelekin pemerintah. Pasti. Ada aja yang jelek pemerintah ini. Karena target mereka mengajak umat ini nggak percaya dengan pemerintah yang sah. Itu sudah ciri pokok mereka itu. Ibu-ibu ngaji di NII, apalagi NII. Orang kalau sudah baiat di NII, dia tidak boleh lagi mengakui NKRI. Yang dia akui hanya NII saja, Negara Islam Indonesia. Begitu caranya. Ciri ketiga, pro ideologi khilafah dan anti ideologi Pancasila. Ciri mereka. Pasti mereka tuh ngomongin Pancasila tauhid. Jadi kalau kita ngaji, Bu, dia diajak Pancasila tauhid, yang benar khilafah, nah itu mulai. Cara ngejawabnya kayak mana? Saya kasih tahu sama ibu-ibu cara jawabannya. Kan sudah pernah saya kasih tahu juga. Khilafah itu nggak diperintahkan. Ngapain diperjuangkan? Wong demokrasi ini sudah sistem yang sangat ideal. Sudah sangat ideal demokrasi ini, Bu. Bandingin zaman Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, kakak beradik bunuh-bunuhan hanya gara-gara kekuasaan. Di demokrasi yang nggak bunuh-bunuhan, yang penting nyoblos. Emang demokrasi ini modal habis banyak, tapi bukan nyawa yang dikorbankan, cuman uang. Zaman dulu perang Siffin, 80.000 sahabat Nabi meninggal dunia. Perang Jamal 18.000. Khalifah
Umar bin Abdul Aziz diracun sepupunya sendiri, Bu. Hanya gara-gara apa? Biar nggak lama-lama jadi khalifah, biar gantian diracun. Khalifah Harun al-Rasyid punya anak dua, Al-Ma'mun sama Al-Amin. Gantian jadi rajanya. Ketiban Al-Amin gantian atau Al-Amin, saya nggak mau gilirin kekuasaan kepada Al-Ma'mun. Nanti kalau habis saya akan gilirkan ke anak saya. Al-Ma'mun nggak terima, perang, dibunuhlah Al-Amin oleh Al-Ma'mun. Tuh kan? Kakak beradik bisa bunuhan, kandung itu loh, Bu. Hanya gara-gara kekuasaan. Nah, kita nggak perlu begitu. Jadi saya berpendapat malahan sistem demokrasi Pancasila ini sudah sistem yang terbaik sebetulnya. Cukup ngeluarin banyak uang tapi tak perlu mengorbankan banyak nyawa dan tak perlu bunuh-bunuhan. Ini ciri mereka yang ketiga, pro ideologi khilafah. Ciri mereka yang keempat, truth claim. Apa truth claim itu? Klaim kebenaran. Merasa kelompoknya paling benar, yang lain salah semua. Senjata yang digunakan apa? Bid'ah. Yang nggak sepaham sama dia bid'ah, yang beda pendapat sama dia bid'ah. Itu sudah tanda-tanda itu. Paling enak nuduh orang bid'ah itu. Cukup katakan nggak punya dalil. Bukan nggak ada dalil, belum tahu dalilnya padahal dia. Coba kalau dia belajar lagi, ketemu dalilnya kan? Atau dia mengatakan begini, Rasul tidak pernah mengamalkannya. Ini ciri kelompok radikal itu eksklusif. Baik, kemudian kita masuk ke ciri yang berikutnya. Mereka yang kelima sekarang ya, suka playing victim. Apa playing victim itu? Merasa terzolimi. Suka merasa terzolimi. Wah, kan mereka sudah menyebar. Sekarang ini umat Islam dizolimi. Enggak, saya tanya, umat Islam yang mana yang dizolimi? Ada ribuan, ratusan ribu masjid, aman-aman aja. Di Bandar Lampung ini, Bu, sudah hampir 1000 masjid jumlahnya. Aman-aman aja. Masjid bebas-bebas saja. Enggak ada masalah itu. Umat Islam yang mana yang dia katakan? Ada ribuan pesantren, puluhan ribu pesantren, aman-aman saja. Ulama dikriminalisasi, ulama yang mana? Ulama yang mana? Kalau dia berbuat kriminal, ya tangkap dong. Jangankan dia, kata Nabi, Fatimah itu kalau mencuri, aku yang potong tangannya. Emang dia siapa? Jangan mentang-mentang aku ulama jadi bebas berbuat kriminal. Ada ribuan ulama, ribuan kiai, ratusan ribu santri di republik ini, aman-aman saja. Nah, mereka suka playing victim. Sok-sok terzalimi, padahal hanya karena mereka benci saja. Ini penting untuk diluruskan. Kemudian yang berikutnya, anti keberagaman. Jadi maunya hanya tunggal. Pokoknya orang harus sama dengan dia. Jangankan kepada yang seagama ya, Bu. Sama yang beda agama saja dia anti. Padahal kita ini sudah ada rumusnya, lakum dinukum waliyadin. Untuk kalian agama kalian, untuk saya agama saya. Makanya sebetulnya penting kita itu menampilkan Islam yang rahmatan lil alamin. Jadi mereka anti pemerintah yang sah. Nah, mereka memutarbalikkan fakta. Jadi mereka mewajibkan baiat kepada jamaah, kepada misalnya ibu-ibu diajak baiat. Waman mata walaysa fi unuqihi bai'atun mata mitatan jahiliyah. Barang siapa yang mati tidak ada di lehernya baiat, maka matinya mati jahiliyah. Maka dia tunjuk, ibu-ibu jahiliyah semua, kafir karena belum baiat. Enggak. Kalau saya ngajarin begitu sama ibu-ibu beneran, ibu-ibu ini bisa ikut saya beneran, bisa saya baiat. Ibu-ibu mau ngebantahnya gimana coba? Kan ada hadisnya, barang siapa yang mati walaysa fi unuqihi bai'atun, tidak ada baiat di lehernya, maka matinya mati jahiliyah. Kalau ibu-ibu enggak mau mati jahiliyah, ikut saya baiat. Hanya ibu-ibu baiat, setia sama Pak Parman. Emang apaan? Nah, ini saya kasih tahu jawabannya, Bu.
Itu jangan salah mengartikan baiat di situ artinya kesetiaan kepada pemerintah. Itu maksudnya. Alih-alih mereka enggak mau mati jahiliyah, mereka berbaiat sama Abdul Qadir Hasan Baraja, berbaiat sama imam mereka yang palsu itu, ya Bu. Kemudian mereka melawan pemerintah yang sah. Justru mereka yang mati jahiliyah. Nih penafsirannya. Waman mata walaysa fi unuqi bai'atun mata mitatan jahiliyah. Barang siapa yang mati tidak ada di lehernya kesetiaan kepada pemerintah yang sah, maka matinya mati jahiliyah. Bayangin, agama itu bisa diputar balikkan begitu ya. Hadis yang mestinya membuat umat Islam ini makin setia dengan pemerintah malah digunakan untuk melawan pemerintah. Bahaya sekali itu memang. Tambah lagi hadis yang berikutnya, waman mata wa huwa mufarriqul lil jamaah. Barang siapa yang mati dalam keadaan melawan pemerintah yang sah, mufarriqul lil jamaah, memberontak negara, memisahkan diri dari al jamaah yakni negara, mata mitatan jahiliyah, maka matinya mati jahiliyah. Nah, ini ciri mereka yang kedua. Padahal yang namanya begini Bu, yang namanya melawan pemerintah itu nggak ada dalil sama sekali. Saya ini ngomong begini bukan minta diapa-apain pemerintah. Saya bukan siapa-siapa Bu, PNS bukan saya. Nggak naik jabatan, nggak saya dengan ceramah begini nih Bu. Emang ngapain kan? Murni dakwah. Karena saya tuh gelisah kok banyak penceramah mendakwahkan agama, ngajak jamaah pengajian ngebenci pemerintah. Ini bahaya itu. Baik, coba kita baca hadisnya. Man ahana sultana ahanahullah. Barang siapa yang menghina pemerintah, maka dia pasti akan dihinakan oleh Allah. Coba lihat orang-orang yang suka mencaci maki pemerintah itu, hidupnya kayak gelandangan, direndahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu dalil loh Bu. Itu nas semua. Tidak ketemu satupun hadis yang membolehkan kita melawan pemerintah. Nah, ini penting untuk jadi catatan bagi kita. Makanya kata Nabi, kalau kalian membenci man kariha min amirihi syai'an falyasbir. Kalau kalian benci dengan kebijakan pemerintah, nggak suka, sabar. Jangan melawan. Kalau kira bisa mengkritik, kritik ya Bu ya, bukan menebar kebencian. Kalau bisa dikritik, kasih masukan. Kayak contohnya saya ini, solar langka, yang paling sebel saya, karena mobil saya pakai solar, kan begitu Bu. Saya boleh mengkritik, hak saya sebagai masyarakat, tapi saya nggak boleh menyebar kebencian. Sedemikian rupa. Karena harus bersabar. Jadi kalau seandainya pemerintah berbuat salah, ya pemerintah juga manusia Bu. Yang namanya orang berkuasa kadang dia lalai, betul nggak kira-kira? Ada nggak pemerintah yang korupsi? Banyak, kan begitu ya. Tapi walaupun pemerintah berbuat salah, kita boleh mengingatkannya, kita boleh mengkritiknya, tapi tidak boleh mendelegitimasinya. Mau ngajak kita melawan pemerintah yang sah, benci saja perbuatannya kata Nabi, tapi jangan melepaskan tanganmu dari ketaatan kepada pemerintah yang sah. Cuman itu alat senjata Bu. Coba seperti yang saya sampaikan tadi, kalau ibu-ibu ngaji di Khilafatul Muslimin, di NII, HTI, semuanya pasti ajakannya itu ngebenci pemerintah. Dipakailah isu-isu yang kadang nggak masuk akal. Kalau dulu zaman PSBY, saya sering betul ngedengar berita negatif sama Pak SBY itu apa? SBY antek Kristen. Yang agama Kristen kan jadi tersinggung juga digituin ya Bu. Padahal kita harus menjaga jangan sampai menyakiti agama lain. Wah, di mimbar-mimbar Jumat itu saya baca alasannya apa? Karena istrinya namanya Ani Kristiani. Gara-gara nama Bu bisa jadi alat politik untuk ngejelek-jelekin orang. Kalau Pak Jokowi ini apa? Dituduh PKI. Dosa loh orang-orang yang nuduh Pak Jokowi PKI itu, dosa. Kan wal fitnatu asyaddu minal qatli. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Tapi yang saya khawatirkan itu yang ngomong PKI itu orang beragama. Pakai udeng-udeng, pakai jubah dalam ceramah. Ya gimana orang awam gak percaya ngomong ustadz katanya. Jadi fitnah yang dibalut dengan bahasa agama
itu memang paling mudah untuk dipercaya.